Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Ruang Rahasia. Semoga teman-teman Ruang Rahasia sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Terjebak Cinta CEO Duda. Kalau teman-teman Ruang Rahasia belum menonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Sejak kejadian ayah Arka sakit perut, Swari belum menyambangi rumah besar itu. Meski bukan kesalahannya, namun Hangga sakit perut karena makan nasgor buatannya. Swari merasa sedikit bersalah karena tidak berhasil melarang Hangga makan. Dia jadi canggung untuk bertemu lagi dengan laki-laki dewasa itu yang tidak mau didekatinya saat ingin menolongnya. Hari ini seharusnya Swari mengajar untuk kedua kalinya. Namun, dia ada latihan di dojo Om Dimas bersama Satria. Dia menelpon Hangga dengan sedikit gugup. Hangga hanya menjawab singkat seperti biasa, minim ekspresi, pikir Swari. Beberapa menit kemudian, Hangga memberi nomor telepon Arka supaya Swari menghubungi langsung Arka karena Hangga sedang di kantor. Halo Arka, maaf, Mbak hari ini absen dulu ya, mau latihan karate. Oh, kalau gitu aku ikut aja. Bisa nggak? Ngapain ikut? Mau belajar karate, biar bisa menghajar Mbak Swari. Haha. Awas kamu ya, dasar anak pintar. Tapi bagaimanapun gurunya lebih pintar. Bleh. Swari sudah saling ejek dengan Arka lewat telepon. Dia merasa sedikit lega bisa mengikuti permainan yang dibuat murid kreatifnya itu. Dia harus bisa memastikan betah menjadi guru les Arka dan sebaliknya. Arka juga betah menjadi muridnya. Swari sudah share lokasi WA Arka dan janji langsung ketemu di dojo jam 3 sore sehabis asar. Di seberang, Arka menerima pesan WA Swari hanya mengenyitkan dahi. Ini kenapa? Lokasi yang di-share gak asing bagiku, pikir Arka. Benar saja. Ini dojo milik Om Dimas, suami Tante Almira sekaligus ayah Hana, sepupunya. Saat kecil, Arka sering diajak ayahnya untuk latihan karate. Namun dirinya tidak begitu semangat, malah melarikan diri main bersama Hana dan teman-temannya. Arka hanya bisa tersenyum mengetahui Swari ternyata belajar karate di tempat omnya. Arka berniat belajar karate agar bisa menantang guru lesnya itu. Sore hari, Swari sudah datang lebih dahulu bersama Satria karena mereka berangkat bareng dari kampus setelah bimbingan dengan dosen. Swari berlatih gerakan Kihon, kata, dan juga komite. Mereka mengulang-ulang gerakan dasar karate itu untuk menguatkan skillnya. Sementara Om Dimas sedang memimpin latihan karateka sabuk putih dan juga kuning. Dari pintu masuk berjalan sosok laki-laki muda yakni Arka. Dimas terkaget mendapati ponakannya tak ada angin, tak ada hujan, mendatangi dojonya. Hai, ada anak raja turun dari istana. Candanya yang dibalas dengan cengiran oleh Arka. Apa kabar Om Dimas? Baik Arka, kamu lama sekali tidak kesini sama ayahmu. Arka yang sudah memakai baju karate segera bergabung dengan dilatih omnya. Swari hanya saling pandang dengan Satria. Dia tidak menyangka Arka kenal baik senseinya. Om, itu Arka murid yang aku ceritakan. Mendengar ucapan Swari, tawa Dimas pun meledak. Jadi ini murid bawel yang kamu ceritakan? Apa dia bilang? Arka sudah mulai memasang aura permusuhan dengan guru lesnya. Tenang Arka, meski dia bawel, gurumu tetap memuji kamu anak cerdas dan kreatif. Saking kreatifnya membuat Hangga tak berdaya. Kini gantian Arka yang tertawa mengingat kejadian ayahnya sakit perut. Ada yang ngomongin saya nih. Suara bariton menggema tak asing di telinga Swari. Dia segera menepuk lengan Satria. Sat, ngapain ayah Arka juga di sini? Swari sudah mulai merasa canggung. Jantungnya tiba-tiba berdebar. Padahal baru latihan Kihon dan kata sesaat dengan Satria. Assalamualaikum kakak ipar ganteng. Apa kabarmu?
seru Dimas sembari memeluk kakak dari istrinya. Swari terhenyak karena mendapati Hangga dan Dimas keluarga dekat. Is, kenapa dunia tak selebar daun kelor? Nggak ngajar, nggak karate, ketemu dia lagi. Batin Swari gugup. Kamu kenapa melamun, Ri? Tebak Satria membuyarkan lamunannya. Enggak, Sat. Kamu terlihat gugup, ada yang muridmu. Iyakah? Kamu salah lihat kali, sanggah Swari. Sana latihan sama 2 jagoan itu. Aku mau melatih ponakanku dulu. Bawa baju nggak? Hangga menggelengkan kepala, lalu berjalan ke arah ruang ganti yang ada baju untuk karate yang disediakan oleh adik iparnya. Hangga melakukan pemanasan terlebih dahulu bersama Arka. Lalu, Hangga memulai latihan melawan Satria, sedangkan Arka berlatih bersama Dimas. Swari menunggu giliran Hangga dan Satria selesai. Swari mengamati 2 orang yang saling memasang kuda-kuda, menangkis, dan menendang. Semua tampak mempesona di mata Swari. Pandangannya langsung fokus pada Hangga. Laki-laki dewasa itu memancarkan aura positif saat berlatih karate. Apa benar kata orang, cinta tidak memandang usia? Buktinya, Satria yang seusia aku saja sudah menolakku. Apalagi Om Hangga yang sudah pasti usianya jauh lebih tua dariku. Gawat, bisa-bisa aku terjebak pesonanya nih, gumanya. Swari, giliranmu sana, pinta Satria. Hati-hati, konsentrasi penuh, jangan terjebak pesonanya. Haha, ledek Satria membuat Swari semakin gugup. Dia berusaha menetralkan jantungnya. Mereka berdua sudah berdiri saling menghadap, lalu hormat dengan membungkukkan badan. Swari mulai memasang kuda-kuda, melakukan gerakan dasar, dan seterusnya. Orang ini sudah level atas pastinya. Jurusnya sudah tidak jauh dengan Om Dimas, meski kelihatan sedikit kaku. Batin Swari. Sampai pada Hangga yang melumpuhkan pertahanan Swari dan menjatuhkan ke matras, membuat jarak pandangan semakin dekat. Swari menatap lekat manik mata Hangga yang menusuk jantungnya. Pun demikian Hangga, yang merasakan debaran jantung kian meningkat, segera membuang pandangan ke samping. Lain kali kalau berlatih jangan melamun, bisiknya di telinga Swari, membuat perempuan di depannya tersipu malu, namun kesal juga akibat terpesona jadi kalah tanding. Hangga segera berdiri dan mengelurkan tangan ke Swari supaya bangun. Namun, Swari tidak menggubrisnya dan justru beranjak mendekati tempat Satria beristirahat. Hangga hanya menggelengkan kepalanya, lalu mendekati Dimas. Hebat enggak? Lama nggak latihan bisa ngalahin cewek tomboy itu. Tawa Dimas pecah melihat wajah Hangga yang tersenyum bangga. Jangan bilang kamu sekarang jatuh hati sama ABG enggak? Godanya. Hus, jangan ngomong sembarangan. Serius, dia sepertinya terpesona padamu. Gak biasanya Swari kalah tanding kayak tadi. Dalam hati Hangga mengulum senyum. Benarkah jiwaku bergejolak hanya karena berada di dekat Swari? Perempuan seumuran tak jauh beda dari Arka. Lama-lama aku bisa gila memikirkannya. Cie, yang kalah tanding sama om-om. Ledek Satria membuat wajah Swari kian memanas. Apa kamu bilang? Seneng ya lihat sahabatnya menderita, ujarnya kesal sambil memukul lengan Satria. Bilang aja kamu sudah terpesona pada duda tampan ayah muridmu. Benar kan? Dia duda? Hah? Kamu tahu dari mana, Sat? Nebak aja. Lagian di mana istrinya coba? Entahlah. Arka berjalan mendekati Swari yang sedang duduk istirahat bersama Satria. Akhirnya guruku sayang dikalahkan oleh ayahku. Ledek Arka bersamaan dengan tawanya yang pecah. Cih, gitu aja bangga. Kalau kamu yang ngalahin aku, baru boleh bangga. Tukas Swari. Tunggu, aku bersabuk sama kayak Mbak Swari dulu, baru aku berani ngalahin. Oke, kalau kamu kalah berarti harus nuruti perintahku, tantang Swari. Kalau Mbak Swari yang kalah, harus masakin nasgor untukku seumur hidup, balas Arka. Satria hanya menggeleng heran dengan keduanya. Lantas, mereka bertiga tertawa bersama. Semua itu tak luput dari pandangan Dimas dan juga Hangga.
Sepertinya Arka menemukan guru yang cocok gak? Aku setuju padamu. Jadikan saja menantumu. Barangkali Arka lebih tertarik Suari daripada kamu, celetuk Dimas. Eits, sembarangan. Arka jauh lebih muda. Biar dia kuliah dulu supaya gak mikirin pacaran. Kayak kamu gak pernah muda aja. Atau jangan-jangan kamu gak rela Suari jadi menantu. Haha. Dimas terbahak mengundang pandangan ketiga anak muda yang dibicarakannya beralih ke mereka. Suari itu sudah lama menaruh hati pada Satria. Tapi pemuda itu hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Satria sangat menyayangi Suari. Hangga terhenyak mendengar penuturan Dimas. Ada sedikit nyeri yang tiba-tiba terasa di dada mengetahui fakta Suari menyukai Satria. Ada apa denganku? Kenapa aku mempedulikannya? Batin Hangga. Suari itu perempuan ya tampak kuat dari luar, tapi... Om, maaf, aku sama Satria balik dulu ya. Mau ngerjain tugas dosen. Izin Suari pada Dimas yang hanya memandang sekilas ayahnya Arka, karena Suari merasa masih canggung. Mari Om Hangga, Arka, kami duluan, ucap Suari dan Satria bersamaan. Hangga kepikiran ucapan Dimas yang terpotong. Kenapa dirinya jadi ngurusi kehidupan guru baru Arka? Entahlah, dia berdiri bingung dengan pikiran yang berkecamuk di benaknya. Sudah 2 minggu Suari mengajar Arka. Pertemuan pertama anak itu mengerjainya jadi koki dadakan. Pertemuan kedua, Arka menantangnya main badminton. Berujung Suari yang menang dan Arka harus mengerjakan tugasnya. Pertemuan ketiga dan keempat, sepertinya Arka kehabisan ide untuk mengerjainya. Dia mendadak tidak protes untuk mengerjakan latihan soal matematika yang diberikan Suari. Hari ini merupakan pertemuan kelima karena Suari hanya mengajar 2 kali seminggu. Mbak, ayo kita main dulu sebelum ngerjain tugas, pinta Arka. Suari mulai curiga dengan mimik Arka yang berseringai. Pasti anak ini sudah menyiapkan perangkap untuknya. Main apa? TOD? Suari tergelak mendengar permainan itu. Pasalnya, dia selalu jadi korban saat sedang diajak bermain bersama teman-teman kuliahnya. Dia bimbang antara menolak, nanti kelihatan gak mampu. Tapi kalau menerima, pasti seringnya dia kalah. Ayo Mbak Suari takut kalah ya? Ledek Arka membuat adrenalin Suari terpacu. Eits, siapa takut? Akhirnya mereka berdua mulai bermain. Truth or Dare. Kesempatan pertama jatuh pada Arka yang memilih truth atau jujur. Arka, kenapa kamu sering ganti-ganti guru les? Tanya Suari dengan mimik serius. Arka yang ditanya hanya tersenyum simpul. Dengan berat hati, Arka menceritakan penyebab dirinya suka mengerjai guru lesnya, hingga harus ganti guru karena pengajarnya tidak betah. Hari ini terungkap fakta bahwa Arka sejak lahir menjadi anak piatu. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, karena menurut cerita dari ayahnya bahwa ibunya meninggal sesaat melahirkannya. Arka tetap tumbuh dengan kasih sayang neneknya, yakni Bu Sari, yang merupakan ibu kandung ayahnya. Neneknya memilih kembali ke kampung halaman di Wonogiri, Jawa Tengah, setelah Arka menginjak SMP. Setiap bulan sekali paling tidak neneknya mengunjungi ke Jogja. Atau kalau Arka liburan sekolah gantian mengunjungi neneknya yang rumahnya masih dekat dengan kerabatnya. Ayahnya sendiri hanya 2 bersaudara dengan tantenya yang bernama Almira dan tinggal di Jogja bersama suami dan anak yang baru menginjak kuliah. Arka ingin sekali merasakan kasih sayang seorang ibu, sampai dirinya mengerjai para guru lesnya karena cari perhatian. Namun imbasnya justru mereka kabur, tidak betah mendampingi belajar. Suari pun tertegun dan tangannya menopang dagu, menenggelamkan pikirannya pada sosok Arka yang kuat. Ayahnya yang menyayanginya, nenek, dan keluarganya juga. Sementara Suari justru miris dengan hidupnya sendiri, mengingat dirinya yang tidak akur dengan ayahnya. Banyak anak yang membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Suari juga melakukan hal yang sama, caper terhadap ayahnya, tapi malah berujung pertengkaran.
Tak terasa cairan bening menetes dari pelupuk matanya. Secepatnya, Suari menghapus dengan punggung tangannya. Aku jadi terharu nih. Sudah, sekarang gantian Mbak Suari pilih apa? Aku udah raja, ucap Suari mantap. Yakin? Iya, yakin. Suari justru merasa ragu dengan dirinya. Jangan-jangan Arka menyiapkan jebakan untuknya. Dia pun berusaha tenang dan siap menerima tantangan dari Arka. Mau gak Mbak jadi pacarku? Hah? Kamu disuruh belajar sama ayahmu, bukan disuruh pacaran. Lagian Mbak gak mungkin pacaran sama berondong macam kamu. Mendingan Mbak cari laki-laki dewasa. Cibir Suari membuat Arka tertawa. Main apa ini? Seru amat. Tiba-tiba suara yang sudah familiar menggema di rumah itu, menyambut mereka berdua yang sedang asyik bermain. Arka yang tertawa langsung menimpali ayahnya. Ayah, Mbak Suari gak mau pacaran sama berondong, tapi maunya sama laki-laki dewasa macam ayah. Jangan lihat wajah Suari, sudah pasti memerah seperti kepiting rebus. Sementara Hangga justru ikut duduk bergabung dengan mereka. Enggak kok Om, tadi cuma bercanda aja. Jangan dengarkan ocehan Arka, ucapan Suari sembari menangkup kedua tangannya. Mbak Suari itu sukanya laki-laki seperti Mas Satria itu loh, celetuk Hangga sambil menggoda Suari. Oh, jadi Mas Satria pacar Mbak ya? Enggak, Satria bukan pacar Mbak. Kalau sudah ketemu orang yang cocok, Mbak mending langsung nikah aja. Sudah, Arka jangan godain gurumu, nanti kabur lagi. Ayah yang susah. Oh iya, besok 3 hari ke depan ayah ada acara menginap di hotel. Ini ayah mau siap-siap dulu. Nanti malam kamu gak apa-apa ya sendiri, ditemani sama Pak Agung dan Bimarni. Eyang katanya mau kesini kok nanti, biar sekalian nemenin kamu. Sekarang Eyang baru dalam perjalanan. Siap ya. Arka berbinar mengetahui neneknya mau mengunjunginya. Ketara sekali kasih sayang yang diberikan pada Arka. Hangga meninggalkan keduanya setelah sekilas melihat rona wajah Suari yang masih memerah. Tanpa sadar, dia tersenyum dalam hati melihat tingkah guru lesnya Arka. Ngapain cerita ke ayahmu Ar? Mbak jadi malu, tahu nggak? Cie, yang mulai tergoda dengan ayahku. Suari sudah memukul lengan Arka dengan penggaris di depannya. Au, sakit Mbak. Syukurin. Karena Mbak Suari nggak mau nerima tantangan, berarti konsekuensinya Mbak harus nemeni aku nonton badminton nanti malam. Mumpung ayah pergi. Apa? Nggak mau? Pertandingan sampai tengah malam. Ya Mbak Suari tidur sini. Ada kamar khusus tamu kok. Sekalian aku bisa tanya-tanya pelajaran. Kalau nggak mau, berarti Mbak jadi pacarku. Atau jadi ibu tiriku. Suari sudah tersedak dengan minuman yang baru saja ditenggaknya. Kalau jadi ibu tirimu, aku bisa kejam sama kamu. Suari sudah menggerakkan tangannya seperti macan mau menerkam mangsanya. Tapi Arka justru terbahak dibuatnya. Ini anak lama-lama ngelunjak, bikin aku malu sama ayahnya. Kalau ketemu lagi, mau ditaruh mana muka aku ini? Guman Suari. Setelah maghrib, Eyang Arka baru saja tiba. Suari yang semula akan pamit, justru ikut menyambut kedatangan wanita parubaya yang masih sehat dan juga semangat. Beliau naik travel dari Wonogiri, membawa koper kecil, karena berencana menginap 1 minggu. Hangga hanya sebentar menyambut kedatangan ibunya, karena harus ke hotel supaya tidak terlambat memimpin meeting. Kesempatan itu tidak disia-siakan Arka untuk memaksa Suari tinggal dan menginap untuk menemaninya menonton badminton. Saking sayangnya Eyang pada Arka, beliau mengizinkan Suari menginap, tapi dengan syarat mereka harus mematuhi etika. Arka bilang ke Eyangnya kalau Suari sudah dianggap seperti kakaknya sendiri, padahal tadinya meminta guru itu jadi pacarnya atau ibu tirinya. Alhasil, Eyangnya pun menuruti permintaannya. Malam hari selesai sholat Isya dan makan malam, Bu Sari Eyang Arka memilih beristirahat di kamar karena lelah perjalanan. Sementara Arka ditemani Suari belajar, sembari menunggu pertandingan dimulai.
Suari gembira melihat perubahan Arka yang meningkat semangat belajarnya. Arka meminta Suari tidur di kamarnya supaya ayah tidak curiga kalau gurunya menginap. Sementara Arka tidur di kamar ayahnya dan Bu Sari tidur di kamar untuk tamu. Pagi-pagi selepas subuh, Suari sudah berkutat di dapur membantu Bu Marni. Sementara Bu Sari membereskan kamar Hangga yang dipakai tidur Arka. "Mbak, Bibi ke belakang dulu ya, lihat cucian selesai belum?" "Iya, Bi, saya yang terusin masakannya." Suari menyiapkan sarapan nasgor sesuai pesanan Arka. Dia masih mengenakan daster motif floral yang dipinjami Bu Sari. Sangat pas di badannya. Padahal Bu Sari lebih gemuk darinya. Entah baju siapa yang dikenakannya. Terdengar langkah kaki yang bersumber dari pintu luar. Saking asyiknya memasak, Suari tidak menyadari ada seorang yang tengah memperhatikan gerakannya yang lincah. Hangga mengamati sosok perempuan yang sedang berkutat di dapur. Lamunannya terbang ke masa 17 tahun lalu. Suari yang merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya, segera membalik badannya. Brak, alat masak yang dipegangnya jatuh terurai. Om Hangga, Rahma, keduanya mematung dalam pikiran masing-masing. Hangga mengerjapkan berkali-kali matanya, merasa apakah dia sedang berhalusinasi, mendapati kembali bayangan istrinya yang sedang memasak di dapur. Dia melangkah mendekat, sementara Suari yang merasa Hangga menyambut nama lain saat melihatnya langsung memilih melangkah mundur, hingga punggungnya membentuk tembok sisi kanan dapur. Tatapan Hangga mengunci manik mata lawannya, menyeratkan kerinduan, membuat Suari bergidik ngeri. Dia takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Om sadar!" Celetuk Suari sambil melambaikan tangan di depan wajah Hangga. Saat Hangga tersadar, raut wajah yang berbinar berubah menyeratkan amarah. "Apa-apaan ini, Suari? Kenapa kamu bisa ada di sini? Sebagi ini? Lalu ini? Kenapa kamu pakai baju ini?" Hangga mendekati Suari sambil memegang baju yang dikenakan, daster yang dipinjami Bu Sari. "Lepaskan baju ini, kamu tidak pantas memakainya," bentak Hangga dengan nada menggema yang sontak mengejutkan Suari. Ada nyeri di dada Suari mendapati laki-laki yang sudah membuatnya terpesona, justru kini membetaknya. Sekuat tenaga ditahannya cairan benih yang sudah mengumpul di pelupuk mata. Suari baru tersadar, mungkin daster ini milik almarhum Bu Ibu Arka, hingga membuat suaminya murka. "Maaf," Suari hanya bisa tertunduk lesu. "Lepas sekarang juga." Bu Sari dan juga Arka segera menuju dapur saat mendengar suara bentakan. "Ayah!" Arka kaget mengetahui ayahnya pulang sepagi ini. "Ada apa enggak?" "Suari, kamu kenapa?" Hangga menarik paksa Suari untuk melepaskan baju yang dipakainya. Suari sudah tidak kuasa menahan sesak di dada. Dia menghempaskan tangan Hangga hingga terlepas. Diangkatnya daster yang dipakainya, membuat dua laki-laki di depannya terlonjak kaget. "Apa yang kamu lakukan?" bentak Hangga. Tadinya Hangga mengira Suari akan tanpa busana di depannya. Ternyata dia masih menggunakan kaos tanpa lengan dan legging selutut. Suari melemparkan daster itu tepat ke arah Hangga. "Ini, aku juga tidak akan memakai barang yang bukan milikku." Suari mengucapkan dengan tatapan tajam ke arah Hangga yang masih murka. Kini keduanya bagaikan dua orang yang saling melempar aura permusuhan. "Mbak Suari," panggil Arka mendekatinya. Suari tak menjawab panggilan muridnya, justru melewati dan menuju kamar Arka yang berada di lantai atas. Beberapa menit kemudian, Suari sudah memakai bajunya yang kemarin dan menenteng tas lempangnya. Lalu, dia berpamitan salam takzim pada Bu Sari dan juga pamit pada Arka. Dia tak mengucap sepatah kata pada Hangga. Hatinya yang terluka gara-gara dibentak Hangga mengingat pada perlakuan ayahnya saat dirinya memberontak. "Apa yang ayah lakukan padanya?" tanya Arka menggoyangkan lengan Hangga yang tak bergeming. "Hangga, apa kamu sudah memarahi Suari karena memakai baju Rahma?" Hangga tetap tak bersuara meski mendengar apa yang dilontarkan ibunya.
Dia menyesal telah memarahi guru les anaknya karena teringat istrinya. Sampai di dalam kamar, dia menyibak tirai jendela hingga dapat melihat Suwari yang menuntun motornya menuju gerbang yang siap dibuka oleh satpam. Sesekali tampak oleh netranya Suwari melihat ke arah atas, kemudian menunduk dan mengusap wajah dengan kedua tangannya. Lalu dipakainya helm dan membungkuk pada satpam, tanda salam pamitnya. Apakah aku sudah kasar padanya? Bagaimana bisa? Aku melihat bayangan Rahma ada pada Suwari. Hangga menjambak rambutnya karena frustasi. Dia berjalan menuju ranjang dan menghempaskan badannya. Tok tok. Hangga, boleh ibu masuk? Suara Bu Sari meminta izin masuk kamar Hangga, namun tidak dijawab oleh laki-laki yang sedang terhempas ke masa lalu dan berat kembali ke dunia nyata. Maafkan ibu enggak, ibu yang meminjamkan baju Rahma untuk Suwari. Dia tidak membawa baju ganti. Sementara Arka memaksanya tinggal dan menginap. Arka semalam meminta ditemani Suwari belajar sekaligus nonton pertandingan badminton sampai larut. Ibu hanya mendengar dari kamar. Tapi ibu sudah pesan untuk mereka saling menjaga diri. Arka mengaku pada ibu kalau Suwari sudah dianggapnya seperti kakak. Tapi yang ibu lihat, interaksi mereka justru seperti ibu dan anak. Suwari bisa bersikap sabar dan lebih dewasa menghadapi Arka yang terkesan manja di depannya. Benarkah bu? Aku syok tadi melihat wajah Rahma ada pada Suwari saat memakai baju itu. Lantas aku membentaknya. Aku bingung bu. Pikirkan kembali enggak? Lupakan masa lalu yang membuat hatimu beku. Lihatlah ke depan. Kalau kamu menemukan seseorang yang cocok mendampingimu, kenapa tidak? Tentunya yang menyayangi Arka juga. Suwari itu masih muda bu. Ibu tidak mengharuskannya kamu dengan Suwari. Belum tentu dia juga mau sama Duda, sudah berumur sepertimu, ucap Bu Sari. Ibu malah menjelekkan anaknya nih. Bukan menjelekkan, tapi fakta enggak. Hangga beristirahat di kamar sampai menjelang jam 9. Dia kembali ke hotel tempatnya meeting. Di benaknya masih terngiang kata-kata ibunya beserta bentakannya terhadap Suwari. Dia menyesal telah menyakiti perempuan yang sudah dekat dengan putranya. Kamu kenapa enggak? Aku lihat sedari tadi ngelamun aja. Seru Dena membuyarkan lamunan Hangga tentang raut wajah Suwari saat dibentaknya. Enggak apa-apa kok, cuma capek aja. Jawab Hangga berusaha menutupi. Enggak, ibuku selalu menanyakan kabar tentangmu. Apa kamu tidak tertarik main ke rumahku? Tanya Dena penuh harap. Hangga menerawang jauh ucapan Dena. Dia paham maksud perempuan cantik di depannya. Dari dulu dia sangat berharap dibalas perasaannya. Namun, Hangga tak pernah sedikit pun berubah hatinya. Hangga hanya mengiyakan kalau ada waktu luang akan main bersama Arka. Meski sedikit kecewa, terlukis di wajah Dena. Namun usahanya tak pernah surut untuk meluluhkan hati Hangga. Sore hari, di dojo sudah ada Dimas yang melatih muridnya. Suwari dan Satria sedang berlatih mengulangi kembali gerakan jurus baru yang diajarkan Dimas di sebelah sisi lainnya. Sesekali dua insan itu saling tertawa bercanda dalam jangkauan netra Dimas. Tak luput juga diperhatikannya Suwari terkadang diam melamun sendiri. Lantas melihat Satria langsung berubah menjadi ceria. Dari arah pintu datang sosok yang tidak diharapkan Suwari. Laki-laki yang pagi-pagi buta telah berhasil membuatnya sakit hati dan mengeluarkan air mata. Suwari yang melihatnya lantas menghentikan aktivitas latihan dengan Satria. Satria, tolong jadi lawan mainnya ya. Saya mau ke belakang dulu. Pak Dimas sembari menunjuk murid di depannya. Satria meminta Suwari latihan sendiri. Namun Dimas justru menyuruh Hangga berlatih dengan guru dari anaknya itu. Suwari, kau bisa berlatih lawan Hangga ya? Om mau istirahat dulu. Oh, nggak usah om, saya juga udah mau istirahat aja. Seru Suwari terkesan menghindari tatapan Hangga.
Seakan ada batu yang mengganjal di dada Swari hingga tak mau melihat ayah dari muridnya. Hangga semakin merasa bersalah dan bimbang, ingin memulai obrolan dari mana. Tak ada gerakan sama sekali yang dilakukan Hangga membuat Swari sudah menghilang dari pandangannya. Hangga hanya menoleh ke kanan, kiri, mencari keberadaannya. Swari berada di dalam toilet membasuh mukanya yang sudah berurai air mata. Dia tak ingin ada yang melihat sedang menangis. Setelah beberapa menit merasa lega, Swari kembali menuju ruang latihan. Dia sempat melihat Hangga berbincang dengan Dimas. Swari tidak berniat menghampiri mereka. Dia menuju tempat Satria duduk mengselonjorkan kakinya. "Kenapa wajah Muri? Kusut amat. Kamu nangis?" "Ah, enggak. Capek aja. Jalan-jalan yuk, Sat." Satria sudah paham dengan ucapan minta jalan-jalan, pasti Swari ada masalah. Tanpa bertanya panjang lebar, Satria bersiap pamit pada Dimas dengan menarik tangan Swari untuk berdiri. "Om, maaf kami cabut dulu ya. Ada yang minta jalan-jalan nih." Swari refleks memukul lengan Satria yang sudah mengumbar keinginannya. Dimas yang melingkar tingkah keduanya pun tertawa. Namun tidak dengan Hangga, yang diam, tak banyak bicara. "Mari Om," ucap Satria dan Swari hanya mengikuti ucapan sahabatnya itu dengan lirih. Hangga pun terbengong melihat sikap Swari yang berubah terhadapnya. "Kamu ada masalah sama gurunya Arka enggak?" Hangga hanya mengedikkan baunya. "Yakin gak ada apa-apa? Tingkah kalian aneh deh." Pagi ini Swari berangkat ke kampus tanpa membawa sendiri motornya. Sejak berseteru dengan ayah dari muridnya, dia menjadi ogah-ogahan membawa motor. Swari memilih naik Gojek online atau minta dijemput Satria. Menurutnya, ini bisa menjadi alasan untuknya tidak bisa mengajar ke rumah Arka. Sudah 2 pertemuan, Swari memilih mengajar Arka di taman kampus yang ada di gazebo-nya. Selain suasananya yang memadai untuk belajar, sejatinya Swari mau menghindari Hangga. Dia enggan bertemu dengan ayah muridnya yang pernah mengira sebagai almarhum istrinya. Lalu setelah sadar justru membentaknya. Sebenarnya salah Swari sendiri yang sudah memendam perasaannya terhadap ayah Arka. 1 jam berlalu, Swari sudah selesai bimbingan tentang tugas akhirnya yang sudah separuh jalan. Meskipun masalah keluarganya datang setiap saat, dia tak mau mengabaikan kuliahnya. Swari tetap bertekad lulus tepat waktu dan membanggakan ayah ibunya. Walaupun ayahnya tetap kurang suka hal yang dilakukannya seperti mengikuti karate. "Gimana hasil konsultasinya, Ri?" Satria sudah duduk di gazebo terlebih dahulu sebelum Swari datang. Dia membawa 2 cup jus buah dan cemilan. Satria sendiri masih menunggu jadwal konsultasi dengan dosen pembimbingnya 1 jam lagi. "Alhamdulillah progresnya baik, tinggal lanjutin sampai penutup," ucap Swari dengan senyum sumringahnya. Berbeda dengan beberapa hari lalu yang saat meminta Satria mengajaknya jalan-jalan. Akhirnya mereka saat itu jalan-jalan ke alun-alun kidul Yogyakarta. Mereka hanya muter-muter naik sepeda lampu atau menikmati jajanan pedagang kaki lima. Seperti itu saja sudah membuat Swari bahagia dan tersenyum lagi. "Alhamdulillah, selamat ya Ri. Sedikit lagi ijazah di tangan, terus lanjutin ijazah." Canda Satria membuat Swari menyikut lengannya. "Kalau yang lamar kamu, langsung aku terima, Sat." "Wek wek wek wek. Memang Om Haga Duren mau kemanain?" Celetuk Satria sukses membuat rona merah di wajah Swari. "Apaan sih? Ri, bentar deh. Sini, duduk merapat." Swari terkejut tiba-tiba Satria memintanya mendekat. Sementara dari arah kejauhan, ada 2 mahasiswi berjilbab sepertinya adik tingkat menurut Swari. Satria berbisik pada Swari yang keningnya menjadi berkerut. Lantas tertawa dengan mulut ditutup dengan kedua tangannya. "Assalamualaikum Mas Satria." Seru mahasiswa memberi salam pada mereka berdua. Swari segera melakukan acting sesuai yang diminta Satria. Adik cantik, ada yang bisa dibantu?" "Saya Hana, Mbak. Ini Shirley temanku."
Ucap gadis manis berkerudung instan bernama Hana dengan lemah lembut, namun temannya sama sekali mengulum senyum. Hana tampak melirik laki-laki di samping Suari, membuatnya curiga karena Satria justru membuang wajahnya. Dia sok kalem, aslinya nggak gitu, bisik Satria di telinga Suari. Melihat ada kejanggalan tingkah antara Hana dan Satria, tercetus ide Suari ingin mengungkap faktanya. Kalian mau duduk di sini? Tolong temani pacar saya ini ya. Seru Suari dengan intonasi tinggi buat-buatannya. Satria langsung berbinar mendengar penuturan sahabat yang mau berpura-pura menjadi pacarnya, hanya untuk menghindari Hana yang ngefans sama Satria. Oh, jadi mbak ini pacar Mas Satria ya? Panggil aja Suari. Tampak raut kecewa di wajah Hana mengetahui kalau Satria sudah punya pacar. Haha, bercanda kali dek. Gak mungkin Mas Satria pacar mbak. Dia sukanya perempuan solihah. Macam kamu mungkin ya, Sat. Suari mengedipkan mata ke Satria, namun justru sahabatnya itu melotot ke arahnya. Udah ah, Satria yang baik dong sama perempuan. Gak usah bohong kalau memang belum punya pasangan. Silakan kalian lanjutkan PDKT-nya. Aku pergi dulu ya, Sat. Arka memaksa aku untuk ke rumahnya nih. Ucap Suari undur diri. Naik apa, Ri? Ojek aja. Oke, nanti kalau ada kelar call me aja. Aku jemput ya. Siap, kakak. Satria mau tak mau menunggu dosen sambil ngobrol ditemani adik tingkatnya, Hana dan Shirley. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Mbak Suari, mau ngajar Arka ya? Masuk Mbak. Suari melangkah kaki dengan hati-hati ke rumah Arka. Jantungnya masih tak menentu, tak kala menginjakan kaki ke rumah ini lagi. Suari belum siap ketemu Angga lagi. Sementara Eyang Arka sudah kembali ke Wonogiri, membuat cucunya itu kesepian lagi. Suari mengedarkan pandangan tidak ada mobil Hangga, membuatnya bernafas lega. Mbak Suari nyari apa sih menoleh ke sana ke sini? Celetuk Arka tiba-tiba mengagetkan guru lesnya itu. Enggak kok enggak. Enggak apa-apa. Pasti nyariin ayah aku ya. His, ngapain nyari ayahmu? Ya barangkali mau diajak adu karate atau malah adu mulut. Arka hari ini serius belajar karena sebentar lagi ujian akhir untuk kelulusan. Dia ingin menyiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Suari yakin Arka bisa masuk universitas ternama jika bersungguh-sungguh, karena muridnya itu sebenarnya cerdas. 1 jam berlangsung, Arka serius mengerjakan soal latihan, sementara Suari memeriksa jawaban yang sudah selesai. Tintin. Terdengar suara klakson mobil membuat Pak Agung membukakan pagar dengan lebar. Jantung Suari berpacu kembali, mengetahui Hangga sudah pulang sebelum waktunya. Profesinya menjadi CEO memaksanya sering pulang terlambat karena ada meeting atau makan di luar dengan kolega. Terima kasih Suari sudah mau mengajarkan Arka lagi. Oh, itu Om, aku memang tidak libur mengajar kok. Oh, itu Om. Aku memang tidak libur mengajar kok. Maksudku mengajar ke rumah ini. Ayah tumben pulang cepat. Wek. Kamu gimana sih Ar? Kalau ayah pulang malam, kamu protes. Arka hanya nyengar-nyengir kuda dibilangin ayahnya. Sementara Suari sesekali melirik Hangga yang tangannya memijit-mijit pelipisnya. Ayah kenapa? Pusing ya? Gak apa-apa, hanya agak lelah nih. Ucap Hangga yang berjalan agak sempoyongan. Hati-hati Om. Peringatan Suari spontan membuat Hangga mengulas senyum karena merasa diperhatikan. Kalian lanjutkan saja. Ayah istirahat dulu ya Ar. Hangga berlalu meninggalkan keduanya. Saat melihat sofa di depan mata, sontak membuat Hangga ingin merebahkan badannya yang terasa lesu. Suari tampak mengkhawatirkan kondisi Hangga. Kasihan Om Hangga, harusnya pulang kerja ada yang menyambutnya. Istrinya misalnya. Aku kok jadi ngelantur sih? Guman Suari dalam hatinya. Mbak Suari boleh minta tolong gak? Apa?
Buatkan minum apa aja yang bisa menghilangkan lelah ayahku dong. Aku janji kerjain semua ini. Kasihan ayahku, gak ada yang ngurus. Bibi lagi menengok ponakannya sejak kemarin. Hah? Jadi gak ada Bibi di rumahmu sekarang? Arka menggeleng membuat Suari terenyuh hatinya. Dia tak tega melihat kondisi Hangga lelah dan asisten yang melayani sedang tidak di rumah. Suari segera menuju dapur untuk menyiapkan minuman jahe hangat untuk Hangga. Dia mencari cemilan apa saja yang bisa disajikan untuk teman minum jahe. Beruntung ada kek di meja makan, lalu dipotongnya beberapa bagian dan disajikan ke piring kecil. Suari melihat Hangga memejamkan mata dengan tangan kanan ditaruh di keningnya. Maaf om, ini ada jahe hangat. Diminum dulu. Keknya juga dimakan. Pinta Suari dengan lirih, takut Hangga tidak berkenan dan justru memarahinya karena sudah lancang. Hangga pun membuka matanya dan terkejut. Tak menyangka, Suari akan melayaninya menggantikan Bimarni. Maaf om, jangan salah sangka. Ini hanya misi kemanusiaan kok, bukan apa-apa. Suari segera mematahkan Hangga yang mau bicara, merespon tindakan Suari. Senyuman Hangga yang tadinya sumringah menjadi luntur, karena alasan yang diutarakan Suari berbeda dengan dugaannya. Aku pikir mau berdamai. Taunya misi kemanusiaan, batin Hangga. Terima kasih banyak Suari, sudah mau direpotkan. Tidak repot kok om. Kalau gitu aku lanjutin ngajar Arka dulu ya om. Permisi. Ketara sekali Suari gugup karena berhadapan langsung secara dekat dengan Hangga pertama kali sejak peristiwa pagi-pagi itu. Tunggu Ri. Jantung Suari makin berdebar. Dia masih di posisi berdiri membelakangi Hangga. Aku minta maaf, waktu itu aku tak sengaja membentakmu. Aku tak bisa berpikir jernih melihat dua orang dalam waktu bersamaan. Suari membalik badannya, lalu duduk di sofa, tepat di depan Hangga yang berbaring di sofa ranjang. Hangga berusaha bangun sambil memijit pelipisnya. Om berbaring aja kalau pusing. Aku tidak mungkin melewatkan jahe spesial ini, ucapnya sambil menyeruput secangkir jahe. Hati siapa yang tak meleleh disanjung laki-laki tampan dan dewasa seperti Hangga. Suari berusaha bersikap biasa, namun rasa canggung menguasainya. Dia merasa tak nyaman hanya berduaan dengan ayah muridnya. Sekali lagi terima kasih ya Suari. Sepertinya saran eyangnya Arka perlu aku turuti. Ucap Hangga serius membuat Suari mengerutkan keningnya. Kalau boleh, kamu boleh melakukan tugasmu menemani belajar Arka. Jika anak itu bermanja-manja sama kamu, tolong abaikan saja. Mungkin dia sekarang lagi butuh figur seorang ibu. Jadi sudah saatnya aku mengalahkan egoku. Aku akan mencoba mencarikan perempuan yang cocok untuk mengisi kekosongan itu. Dek, Suari merasa baru saja disanjung dan diterbangkan. Kini dia dikejutkan dengan niat Hangga mau mencarikan ibu untuk Arka. Rasanya Suari seperti dihempaskan kembali ke bumi. Dia hanya mampu menelan ludah. Namun, rasanya ada yang mengganjal di tenggorokan, membuatnya tercekat. Diam tanpa kata, Suari berusaha menguatkan diri. Hangga memperhatikan tingkah Suari yang tak biasa. Dengan sengaja ingin memancing reaksi perempuan yang sudah mencuri perhatiannya juga Arka. Kalau masalah menemani belajar Arka, saya siap mendampinginya sampai lulus kok. Om tenang saja. Ucapan Suari sedikit terbata karena tenggorokan yang terasa tercekat. Oh ya, terima kasih. Lalu calon untuk Ibu Arka siapa om? Apa wanita yang pernah datang kemari dengan tantenya Arka? Tanya Suari dengan mimik penasaran, membuat Hangga semakin ingin mengerjainya. Menurutmu aku cocok dengan wanita yang seperti apa? Tidak mungkin kan wanita yang masih muda seumuranmu suka sama duda beranak satu sepertiku? Celetuk Hangga dengan senyum tersungging. Om Hangga benar-benar membuatku terpojok. Apa aku ketahuan seperti orang cemburu? Suari, kenapa melamun? Oh enggak om, kayaknya om cocok dengan tante yang cantik itu. Kamu yakin Ri?
Ucap Hangga dengan intonasi panjang, penuh penekanan, membuat Swari tak mampu berkata apa-apa. Justru gugup menderanya. Kalau Arka setuju, kenapa tidak? Balas Swari dengan gugup, lantas beranjak keluar kabur meninggalkan Hangga, yang menggelengkan kepalanya. Hati Hangga menghangat setelah berhasil mengerjai Swari. Dia tahu, Swari punya perasaan padanya. Karena Arka sangat menyukai Swari sebagai pengajarnya, sepertinya bukan hal sulit untuk Hangga mendekatinya. Hangga merasa lelahnya berkurang karena minuman jahe kandas beserta cake yang disiapkan Swari. Tentunya, sikap baik perempuan itu juga turut andil dengan bangkitnya semangat Hangga. Dia menuju kamar untuk membersihkan diri. Senja tiba memancarkan keindahan untuk dipandang. Swari mengakhiri waktu mengajarnya dengan berpamitan pada Arka. Dia mencoba menghubungi Satria, namun ternyata Satria masih belum selesai bimbingan dengan dosennya. Jam bimbingan yang mundur karena mengikuti rapat dosbingnya yang juga bergeser selesainya. Oke, nggak apa-apa Sat, aku juga bisa pulang naik ojek aja. Kamu bimbingan ya serius ya, sudah ada calon yang menunggumu. Haha. Swari gantian menggoda sahabatnya yang dikejar-kejar adik tingkatnya bernama Hana. Mbak pulang dulu ya Ar, tolong pamitkan ayahmu. Oke Mbak, sebentar. Kayaknya aku lihat ayah tadi ke dapur. Ayah, Mbak Swari mau pulang. Oh iya, naik apa? Naik ojek ya, soalnya Mas Satria nggak bisa jemput. Mbak Swari ditinggal kencan sama Mas Satria. Celetuk Arka sambil terbahak. Hus, Mas Satria lagi bimbingan dengan dosen. Oke, tunggu sebentar, biar ayah antar. Arka tersenyum bahagia memancing ayahnya untuk mau mengantar guru lesnya. Gak usah repot-repot om, apalagi tadi om kurang sehat. Ucap Swari gugup. Sudah enakan kok, kan sudah minum secangkir jahe hangat. Cie, is anak kecil gak usah ikut-ikutan. Tegur Swari pada Arka yang hanya menyengir kuda. Sepanjang perjalanan, hening terasa. Swari yang biasanya ceria dan banyak omong pun tiba-tiba tak punya hasrat berbicara. Hangga yang mengendarai mobil, sesekali melirik penumpang yang duduk di sampingnya. Swari yang tak kunjung berbicara membuat Hangga memutar kemudi mobilnya, sesuai tujuan yang diinginkannya. Tunggu om, memangnya kita mau kemana? Tanya Swari sembari menatap Hangga yang sedang menyetir mobilnya dengan kecepatan sedang. Tapi ini bukan jalan menuju kosku om. Seru Swari yang mulai khawatir melihat mobil mengarah naik ke wilayah Yogyakarta bagian tenggara. Memangnya dari tadi kamu mau bilang kemana? Daripada bingung, ya suka-suka sopir kan? Jawaban Hangga sontak membuat Swari sedikit kesal. Dia merasa dikerjai yang kedua kalinya. Tidak sampai 1 jam mereka sampai di tempat ketinggian wilayah Yogyakarta yang disebut dengan Bukit Bintang. Sebenarnya mereka bisa saja ke tempat yang lebih elegan, di Heha Skyview, tapi Hangga belum yakin Swari mau diajak ke sana. Karena bisa dipastikan ada peluang kolega-kolega Hangga melihat kebersamaan mereka dan membuat Swari tidak nyaman. Pemandangan di Bukit Bintang sangat indah. Mereka bisa menikmati kerlipan lampu kota Yogyakarta dari atas. Selesai maghrib, mereka memesan makanan dan minuman yang disediakan. Kenapa om ngajak aku ke sini? Gak takut sakit perut nih. Seorang CEO perusahaan tekstil terkenal justru makan di warung sederhana gini. Cibir Swari pada Hangga yang justru membalas dengan senyuman. Kamu tahu dari mana aku CEO? Memangnya seorang CEO nggak boleh jajan di lesehan ya? Arka yang cerita. Ya nggak gitu juga kali. Swari sedikit malu menjawab. Atau kita pindah aja ke tempat yang lebih bagus. Nanti ada kolega yang lihat aku makan bareng sama kamu. Nggak usah deh om, di sini aja lebih nyaman. Iya, di mana aja nyaman, karena ada kamu. Is, mulai menggombal. Hangga menatap serius perempuan yang sudah mencuri perhatiannya sebulan ini. Dia sudah bukan anak muda lagi yang memilih pacaran atau bersenang-senang dengan sebuah hubungan. Dia memikirkan serius untuk kelangsungan hidupnya juga Arka. Swari, sebenarnya alasan apa yang membuatmu betah mengajar Arka? Swari merasa terintimidasi dengan pertanyaan Hangga.
Duh, ini pertanyaan mau mengarah kemana sih? Aku minta kamu jawab jujur. Selama ini banyak guru yang tidak betah dan memilih mundur. Kenapa kamu justru semangat mengajar Arka? Lama Hangga menuju jawaban dari Suari yang hanya menatap indahnya kota Yogyakarta dari atas. Om ingat betul kan kalau semua ini terlepas dari tanggung jawab aku menabrak mobil Om yang dibawa Arka. Aku juga berusaha menjadi pengajar profesional. Aku selalu menerima siswa dalam kondisi apapun. Aku tahu Arka anak cerdas dan memang sedikit butuh kasih sayang karena dia suka cari perhatian. Jadi, aku menganggapnya seperti saudaraku. Itu saja kok Om, gak lebih. Aku minta Om tidak salah sangka. Justru, aku berharap salah sangka sama kamu, Ri. Entah kenapa, aku ingin selalu melihatmu dekat dengan keluargaku. Kebersamaanmu dengan Arka membuatku sadar akan pentingnya sosok ibu untuk Arka. Suari menundukkan pandangannya karena ditatap intens oleh lawan bicaranya. Jantungnya kian berdebar karena setitik sinar terang menunjukkan arah pembicaraan mereka. Apa kamu bersedia menjadi sosok ibu bagi Arka? Hah? Suari tercekat mendengar ucapan Hangga. Bersambung. Terima kasih teman-teman Ruang Rahasia. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Ruang Rahasia menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.